Mom? Mom? Setelah mengetahui bahwa Key House menyimpan misteri tentang kunci-kunci ajaib, Baudy menyusun rencana untuk menemukan kunci-kunci yang tersisa. Di samping itu, Kinsey kembali menanyakan kepada ibunya apa benar ia tidak mengingat sama sekali apa yang telah terjadi padanya semalam. Namun sudah seperti yang ia duga, ibunya tetap tidak mengingat apa-apa. You don't remember seeing anything unusual last night? We'll get around to polishing it, but it's way down on my list. Pagi itu, Tyler dan Kinsey kembali ke sekolah setelah pindah ke rumah baru mereka. Sebelum berangkat, Tyler, si anak tertua, menyimpan kunci yang dimiliki Baudy untuk berjaga-jaga. Karena ia tahu kunci tersebut sangat berbahaya, jangan sampai salah satu dari mereka kembali tersesat dibuatnya. Di sekolah, Tyler sudah langsung memiliki teman-teman baru dan terlihat menyukai seorang wanita yang bernama Jackie. Sedangkan Kinsey yang sedikit sulit untuk bergaul belum memiliki banyak teman. Sampai Scott, yaitu seorang pria penjaga toko es krim yang ternyata bersekolah di tempat yang sama mendekatinya. Scott menjadi teman pertama Kinsey di sekolah. Ia juga mengundang Kinsey untuk bergabung dalam ekstrakurikuler mereka, yaitu klub perfilman. Mereka akan mengadakan syuting untuk film terbaru mereka. The Savinis know we're making a cinematic tour de fear. It's a short film we're calling The Splattering. If you want, you could join us on set and maybe I could apologize properly. Sementara Tyler dan Kinsey di sekolah, Baudy mulai menjalankan misinya untuk mencari kunci-kunci ajaib yang tersisa. Ia mulai menelusuri satu persatu lorong Key House dan mendapati satu bisikan dari sebuah lemari. Di dalam lemari tersebut, ia menemukan sebuah pembersih debu yang di dalamnya terdapat sebuah kunci berbentuk kepala manusia. Baudy mencoba menggunakan kunci tersebut ke salah satu pintu di dekatnya. Namun kunci tersebut tidak memberikan reaksi apa-apa. Sampai sejauh ini ia belum menemukan apa keajaiban dari kunci tersebut. Di samping itu, Nina kedatangan tamu seorang wanita yang bernama Ellie. Ia adalah ibu dari seorang anak yang bernama Rufus, pengelola lahan di sekitar rumah mereka. Ellie juga adalah seorang guru di Akademi Matheson dan sekaligus salah satu teman dekat dari almarhum suaminya. Nina juga mengajak Ellie untuk mampir sejenak dan bercerita sembari mencari tahu cerita masa muda suaminya Randall Locke yang sangat terkenal di kota tersebut. Wow. He's cute. Randall never mentioned him. Kembali ke Baudy, ia kembali berjalan menelusuri area di sekitar rumahnya. Ia menemukan sebuah gubuk yang dijaga oleh seorang anak laki-laki bernama Rufus yang ternyata adalah anak dari Ellie. Mereka berdua berkenalan dan menjadi teman baik. Baudy juga menanyakan apakah Rufus memiliki perangkap untuk menangkap sesuatu yang besar. Tak pelak, Rufus pun memberikan sebuah perangkap besi kepadanya. Ternyata tak disangka, Baudy berencana untuk menjebak wanita sumur yang mungkin akan segera datang untuk meminta kunci ajaib padanya. Baudy mempersiapkan perangkapnya dengan matang. Ia pergi ke toko perkakas dan mencari beberapa kunci yang memiliki bentuk yang hampir sama sebagai perangkapnya. Pada saat penjaga toko mencari kunci yang dimaksud, tengkuk dari penjaga toko tersebut membuka lubang celah kunci yang membuat Baudy merasa kaget dan keheranan. Mungkinkah kunci yang baru saja ia temukan digunakan pada tengkuk tersebut? Setelah mendapat kunci yang dicarinya, Baudy segera pulang dan mempersiapkan perangkapnya. Well, that's lighter than any iron I've felt. Here. Ia memasang perangkap besinya di atas kursi dan menutupinya dengan sebuah selimut. Di atasnya, ia meletakkan sebuah kunci palsu yang baru saja ia dapatkan sebagai umpannya. Sementara itu, ia teringat dengan apa yang dialaminya di toko perkakas sebelumnya. Ia mencoba mendekatkan kunci ajaib tersebut ke tengkuknya. Dan benar saja, terdapat sebuah celah kunci yang terbuka dan dapat digunakan untuk mencari tahu keajaiban dari kunci tersebut. Beberapa saat setelah itu, wanita sumur tersebut datang dan meminta Baudy untuk segera menyerahkan sisa kunci yang ia temukan. Wanita sumur tersebut juga melihat sebuah kunci di atas sebuah kursi dan segera ingin mengambilnya. Namun pada saat ia akan mengambil kunci tersebut, perangkap yang dipasang Baudy bekerja dan merusak boneka yang sedang dibawanya. Did you find? Marah atas perangkap yang dipasang Baudy, wanita sumur tersebut mencekiknya dan mengancamnya untuk segera memberikan sisa dari kunci ajaib yang ada.
Karena jika tidak, ia dan keluarganya pasti dalam kondisi bahaya. Wanita sumur tersebut berjanji akan segera datang kembali dan meminta apa yang tengah dicarinya. Setelah itu, wanita sumur itu pun berjalan keliling dunia dan menikmati berbagai kesenangan dari kunci kemana saja yang telah ia dapatkan. Berpindah pada Kinsey, ia mendatangi undangan Scott untuk bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler mereka. Di sana terlihat juga ada beberapa orang yaitu Doug, Zadie, Eden, dan Gabe, seorang anak baru pindahan ke Madison. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam film yang sedang digarap oleh Scott. Kinsey pun juga mendapatkan peran dalam film tersebut dan memulai beradu akting sesuai dengan arahan Scott. Action. Nathaniel. No such thing. Pada malam harinya, pada saat Tyler dan Kinsey sudah di rumah, Bode tengah berpikir untuk memberanikan diri menggunakan kunci ajaibnya. Sesaat ia menggunakan kunci ajaib tersebut, tubuhnya langsung menjadi kaku dan terlihat seperti sebuah patung. Namun di belakang terdapat dirinya yang lain dan sebuah box yang berisi semua hal yang ada di dalam pikirannya. Box tersebut adalah box dari isi kepala Bode sendiri. Tyler dan Kinsey yang saat itu tengah mengobrol, tak sengaja melihat Bode dari kejauhan dan menghampirinya. Mereka melihat Bode tengah mematung dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Bode yang lain tengah berada di belakang mereka. Ia mengajak untuk masuk ke dalam box besar tersebut. Penasaran dengan apa isi dari box tersebut? Saksikan di episode ketiga ya. Dadah!